namaku Arini. Aku tumbuh besar dalam keluarga yang berkecukupan, bahkan bisa dibilang sangat berada. Ayahku seorang pengusaha properti yang sukses, sementara ibuku menjalankan butik fashion yang terkenal di kota kami. Sejak kecil, aku tidak pernah kekurangan. Tapi didikan orang tuaku keras dan penuh nilai, mereka mengajarkanku untuk tidak sombong dan harus rendah hati, apapun status sosial kami. Aku jatuh cinta pada Bima, seorang pria yang kutemui saat kuliah. Dia bukan berasal dari keluarga berada, tapi penampilannya sederhana, caranya berbicara sopan, dan dia terlihat begitu ambisius dalam mengejar cita-cita. Di mataku saat itu, dia adalah laki-laki penuh semangat dan kerja keras. Sifat itulah yang membuatku tertarik, bukan kekayaannya, karena memang dia tidak punya itu. Hubungan kami awalnya banyak ditentang orang tuaku. Ibuku terang-terangan mengatakan, kami takut kamu hanya akan jadi tulang punggung rumah tangga nanti, Rin. Tapi aku bersikukuh. Aku percaya cinta kami bisa menembus segala perbedaan. Bima juga meyakinkanku dengan kata-kata manisnya, aku mungkin tidak punya apa-apa hari ini, tapi aku akan membuktikan bahwa aku pantas jadi imam untukmu. Akhirnya, setelah hubungan kami berjalan hampir 2 tahun, aku menikah dengan Bima. Mungkin karena tidak tega melihatku terus memohon, akhirnya ayah menyerah dan bahkan memberikan kami sebuah rumah mewah sebagai hadiah pernikahan. Tak hanya itu, ayah juga memberinya jabatan penting di salah satu anak perusahaan milik keluarga kami. Gaji Bima bahkan lebih tinggi dari para manajer senior yang sudah bertahun-tahun bekerja. Tapi kami semua memilih menutupinya, menganggap itu sebagai hadiah untuk memulai rumah tangga baru. Hidup kami terasa seperti mimpi di awal pernikahan. Kami sering makan malam romantis di restoran mahal, liburan keluar kota hampir tiap bulan, dan penampilan Bima pun berubah. Dia yang dulu hanya punya 2 pasang sepatu, kini punya lemari khusus berisi koleksi branded dari kepala sampai kaki. Bahkan mobil sport keluaran terbaru menjadi kendaraannya sehari-hari, semua karena pemberian ayahku. Awalnya aku senang melihatnya bahagia. Kupikir itu bukti dia menikmati hidup bersamaku. Tapi perlahan, sesuatu dalam dirinya berubah. Dia mulai lebih sering menatap dirinya di cermin daripada menatapku. Dia mulai berbicara tentang teman-teman baru yang selevel dengannya. Ia bahkan menyindir keluarga dan sahabatku yang masih sederhana. Aku sering merasa asing di sampingnya. Apa kamu nggak bosan, Rin, ngumpul sama teman-temanmu yang gitu-gitu aja? Ajak mereka sekali-sekali ke tempat yang lebih elit. Masa iya kita terus-terusan ngopi di warung pojokan, katanya suatu hari. Aku menahan napas, mencoba tak emosi. Padahal, warung kopi pojokan itu adalah tempat kami dulu sering menghabiskan waktu sebelum menikah. Tempat pertama dia menyatakan cinta padaku. Puncaknya adalah saat aku hamil anak pertama kami. Kehamilanku ini sangat kutunggu-tunggu, dan aku sempat mengalami mual parah di trimester pertama. Kupikir, Bima akan lebih perhatian karena ini anak pertama kami. Tapi sebaliknya, ia malah makin sibuk dengan pekerjaan, katanya. Pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. Ketika kutanya, dia hanya menjawab dengan dingin, ini semua aku lakukan demi masa depan kita, Rin. Jangan egois. Egois? Air mataku jatuh malam itu. Aku, yang menahan mual, sakit punggung, dan badan lemas hampir setiap hari, hanya ingin pelukan dan dukungan dari suamiku. Tapi yang kudapat hanyalah punggungnya yang dingin dan kata-kata tajam yang menyakitkan. Suatu hari, aku iseng membuka email di laptopnya yang belum di-lockout. Aku tidak pernah berniat mengintip privasinya, tapi malam itu naluriku terasa begitu kuat. Dan aku menemukannya, tiket pesawat untuk 2 orang ke Maldives. Hotel mewah sudah dipesan, lengkap dengan itinerari perjalanan romantis selama 5 hari. Hatiku seolah dihantam palu godam. Yang membuatku lebih terkejut lagi adalah nama pendampingnya. Seorang perempuan bernama Livia, mantan kekasihnya semasa SMA. Tanganku gemetar saat membacanya. Aku tidak bisa percaya. Di saat aku sedang mempersiapkan diri menghadapi proses persalinan, suamiku malah merencanakan liburan dengan mantannya. Aku tidak langsung menghadangnya malam itu. Aku hanya diam, mencoba menenangkan diri. Aku ingat nasihat ibu, jangan membuat keputusan saat sedang emosi. Tapi jangan biarkan dirimu diinjak karena terlalu diam. Malam itu aku tidur
dengan mata bengkak. Dan esoknya, aku memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada orang tuaku. Reaksi ayahku sangat mengejutkanku. Dia tidak marah, tidak juga emosi. Ia hanya duduk tenang, mengusap bahuku, lalu berkata pelan, "Baik. Kalau begitu, biar dia tahu bagaimana rasanya hidup tanpa semua yang telah kami berikan." Ibuku mengangguk. Saatnya dia belajar, Rin. Hari itu juga, semua fasilitas yang atas nama Bima mulai diproses untuk dibekukan. Mobil atas nama perusahaan ditarik. Kartu kredit yang dikelola kantor dihentikan. Rekeningnya diblokir karena semua dana di dalamnya memang berasal dari transfer pribadi ayah. Bahkan, rumah yang kami tempati pun secara legal masih atas nama ibuku. Surat peringatan dikirimkan lewat pengacara. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Bima nanti. Yang ku tahu, aku tidak akan diam saja. Di rumah, aku masih berakting seperti biasa. Seolah tidak tahu apa-apa. Aku ingin melihat sampai sejauh mana dia akan menyembunyikan pengkhianatannya. 3 hari sebelum HPL, hari perkiraan lahir, Bima berkata padaku, "Sayang, aku ada urusan bisnis penting keluar kota. Mungkin 3 atau 4 hari. Tapi aku akan tetap standby HP." Aku hanya tersenyum. "Oh ya? Baiklah. Hati-hati ya, Mas." Aku menunggunya berangkat pagi itu, lengkap dengan koper kecil dan parfum khas yang selalu dipakainya jika ingin tampil menawan. Kupandangi punggungnya hingga hilang di balik pintu mobil. Dalam hati, aku berbisik, "Selamat menikmati liburanmu, Mas. Tapi jangan kaget kalau liburanmu berubah jadi bencana." Hari itu aku merasa lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa punya kendali atas hidupku kembali. Dan saat kontraksi pertama mulai datang keesokan harinya, aku tahu, aku akan melahirkan sebagai seorang ibu yang kuat. Bukan wanita lemah yang ditinggalkan suaminya. Pagi itu, tepat setelah Bima berangkat dengan koper dan baju terbaiknya, aku menatap cermin di kamar kami. Perutku besar, berat, dan punggungku ngilu luar biasa. Tapi ada senyum tipis di wajahku. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi tertindas oleh bayang-bayang suamiku yang penuh kepalsuan. Aku tahu dia sedang dalam perjalanan ke Maldives bersama mantan kekasihnya, Livia, dan aku juga tahu kejutan dari keluargaku akan segera menyusul. "Silakan bersenang-senang untuk yang terakhir kalinya," bisikku lirih sambil menatap bayangan wajahku yang lelah namun tegar. Sementara itu, di tempat berbeda, Bima dan Livia sudah sampai di bandara. Senyum Bima begitu puas. Dengan tiket kelas bisnis di tangan, dia merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Livia merapat manja di sampingnya. "Aku masih gak percaya kamu ngajak aku liburan ke Maldives, Bim," kata Livia, menggoda. Bima menyeringai. "Aku ingin kamu tahu kalau aku sekarang bukan yang dulu lagi. Aku bisa kasih kamu apapun." Tapi sesampainya di Hotel Bintang 5 di Maldives, saat Bima hendak melakukan check-in dan membayar dengan kartu kreditnya, wajahnya langsung tegang. "Maaf, Pak. Kartu ini tidak bisa digunakan," kata resepsionis. Bima mencoba kartu lainnya. Sama. Lalu ia mengecek aplikasi perbankan di ponselnya. Matanya membelalak. Saldo, 0 rupiah. Rekening dibekukan. Akses ditolak. Tidak mungkin. Ini pasti gangguan, gerutu Bima, panik. Ia mencoba menelepon bagian keuangan kantor, tapi nomor itu tidak aktif. Ia mengirim pesan ke manajer yang dulu tunduk padanya, tapi tak ada jawaban. Bahkan aplikasi mobil mewah miliknya di Jakarta sudah tak bisa diakses lagi. "Bima, kamu kenapa?" tanya Livia mulai gelisah. Bima menoleh cepat. "Aku nggak ngerti. Kayaknya semua rekeningku diblokir. Bahkan kartu perusahaan juga nggak bisa. Rumahku ini pasti ada yang salah." Livia mengernyit. "Kamu yakin semuanya atas nama kamu sendiri?" Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras daripada penolakan kartu kredit tadi. Karena jawabannya adalah, tidak ada satupun aset yang benar-benar atas nama Bima. Semua fasilitas, jabatan, mobil, rumah, dan bahkan gaji tingginya, semuanya adalah pemberian dari keluarga Arini. Dan kini, semuanya sudah ditarik. "Tenang, aku akan cari cara," katanya berusaha tetap tenang, tapi keringat dingin sudah membasahi keningnya.
Namun cobaan tidak berhenti di sana. Saat hendak memesan kamar hotel dengan aplikasi travel online, semua akunnya gagal login. Email perusahaan pun sudah dinonaktifkan. Ia benar-benar terputus dari semua kenyamanan hidup yang selama ini ia banggakan. Aku rasa kamu harus jujur sama aku sekarang, Bima, kata Livia dengan nada tajam. Selama ini kamu cuma nebeng kemewahan dari istrimu, ya? Bima tidak menjawab. Rahangnya mengeras, matanya menghindar. Ya ampun, aku ikut kamu ke sini karena aku kira kamu udah jadi pria sukses, bukan numpang hidup dari mertuamu. Livia mendesis, marah dan jijik. Aku pulang. Aku gak mau jadi bagian dari drama memalukan ini. Dengan wajah merah padam, Livia berbalik dan pergi meninggalkan Bima yang berdiri kaku di lobi hotel mewah, tanpa uang, tanpa kamar, dan tanpa siapa-siapa. Sementara itu, aku sedang berada di rumah sakit. Kontraksi datang lebih cepat dari perkiraan. Ditemani ibu dan suster, aku bersiap untuk proses persalinan. Jantungku berdegup kencang, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena semangat dan keyakinan. Ayah sudah mengurus semuanya, kata ibu sambil mengelus tanganku. Kamu gak perlu pikirin dia. Fokus sama bayi kamu. Kami di sini untukmu. Tangisku pecah pelan. Aku begitu bersyukur masih punya keluarga yang selalu mendukungku. Bahkan di saat suamiku memilih berlibur dengan mantan, mereka tidak meninggalkanku. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi menggema di ruang bersalin. Seorang putra lahir dengan sehat dan kuat. Aku memeluknya dengan air mata kebahagiaan. Selamat datang, nak, bisikku. Namun di sela kebahagiaan itu, aku melihat ponselku berkedip. Ada puluhan pesan dari Bima. Rin, tolong angkat telepon. Ini darurat. ATM-ku diblokir, semua rekening dibekukan. Apa maksudnya ini? Kamu yang ngelakuin ini ya? Aku minta penjelasan. Rin, aku gak punya uang buat balik. Kamu tega? Aku hanya memandang layar itu dengan datar. Tak ada satupun permintaan maaf di pesan-pesan itu. Tak ada rasa bersalah. Yang ada hanya panik karena kenyamanannya direnggut. Aku menekan tombol blokir tanpa ragu. 3 hari berlalu. Aku sudah boleh pulang dari rumah sakit bersama bayiku. Rumah kami sudah dikosongkan dari barang-barang mewah, dan aku memutuskan tinggal sementara di rumah orang tuaku. Hari keempat, Bima muncul. Wajahnya kusut, bajunya lusuh. Ia datang dengan ojek online, membawa tas kecil dan wajah penuh kemarahan. Ia berteriak di depan pagar rumah orang tuaku. Rin, kamu keluar? Kamu gak bisa seenaknya ambil semua ini dari aku. Aku suamimu. Ayah keluar lebih dulu, berdiri tegap. Justru karena kau suami Arini, kau seharusnya menjaga dan mendampingi dia saat dia melahirkan, bukan bersenang-senang dengan perempuan lain di negara lain. Pak, ini bukan urusan Anda. Ini urusan rumah tangga kami. Ayah menggeleng. Kau salah. Rumah, mobil, uang, semua yang kau banggakan itu, bukan milikmu. Itu milik kami, dan sekarang kami hanya mengambil kembali apa yang memang bukan hakmu. Kau hanya tamu di rumah tangga ini, Bima. Dan kau sudah melewati batas. Bima mengerang frustasi. Arini, keluar. Kamu ini istriku atau bukan? Aku muncul di ambang pintu, menggendong bayi kecil kami. Ya, aku istrimu. Tapi hanya di atas kertas, jawabku dingin. Kamu memilih pergi dengan perempuan lain saat aku hampir mati melahirkan anak kita. Kamu gak pantas disebut ayah, apalagi suami. Bima menatapku dengan pandangan lemah. Rin, aku Vilaf. Aku cuma pengen istirahat sejenak, aku gak tahu kamu lahiran secepat ini. Kamu gak tahu? Karena kamu gak peduli. Bahkan selama kehamilanku, kamu lebih sibuk mikirin dunia barumu yang penuh topeng, kataku tegas. Sekarang kamu panik bukan karena kehilangan aku, tapi karena kehilangan uang, status, dan kenyamanan. Bima tak mampu membalas. Ia berdiri kaku di depan rumah. Ayah lalu melambaikan tangan kepada satpam dan memerintahkan mereka untuk menutup gerbang. Kalau kau memang ingin memperbaiki semuanya, datanglah dengan iktikat baik. Bukan sambil mengomel karena kehilangan ATM. Gerbang tertutup perlahan. Dan aku, kembali ke dalam rumah,
mendekap bayiku erat-erat. Di dalam kamar, aku menatap wajah mungil putraku. Kita akan baik-baik saja, Nak. Ibu sudah terlalu lama bertahan dalam hubungan yang tak sehat. Sekarang ibu akan kuat untuk kamu. Aku tahu perjalananku masih panjang. Tapi aku juga tahu, luka hatiku mulai sembuh sejak aku memilih untuk melindungi diriku dan anakku dari seseorang yang tak tahu diri. Karena dalam hidup ini, terkadang cinta tidak cukup jika yang dicintai justru menginjak-injakmu. Hidupku mulai berjalan dengan tenang setelah semua badai itu berlalu. Meski aku tak lagi tinggal di rumah besar yang dulu kami tempati bersama, tapi rumah orang tuaku jauh lebih hangat. Di tempat ini aku merasa dicintai tanpa syarat, dihargai bukan karena penampilan, dan yang paling penting, aku merasa aman. Setiap hari, aku membangun rutinitas baru. Menyusui bayiku, membaca buku parenting, membantu ibuku di dapur, bahkan sesekali mengelola beberapa proyek sosial milik yayasan keluarga kami. Aku pelan-pelan bangkit dari trauma. Luka dikhianati Bima masih terasa, tapi tidak lagi berdarah. Karena aku tahu, aku sudah melakukan yang terbaik, memilih anakku, memilih diriku sendiri. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Pagi itu, ketika aku baru saja selesai menidurkan bayiku, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku abaikan. Tapi kemudian masuk pesan WhatsApp dari nomor yang sama. Rin, tolong beri aku kesempatan bicara. Sekali ini saja. Aku butuh kamu. Aku nyesel. Bima. Aku menghela napas. Sudah 3 minggu sejak dia berdiri lusuh di depan rumah, dan sejak itu aku tak pernah membalas pesan ataupun panggilannya. Kupikir dia akan menyerah, tapi ternyata belum. Hari itu, aku tak menggubris pesan itu. Tapi malamnya, ayah pulang dengan ekspresi tak biasa. Ayah ketemu Bima, ucapnya sambil membuka sepatu. Aku menoleh cepat. Di mana? Di luar gerbang kantor yayasan. Dia menunggumu dari siang, katanya ingin bertemu dan bicara secara baik-baik. Tapi ayah minta dia pulang. Sudah cukup dia menyakiti kamu, Rin. Aku mengangguk pelan. Tapi bagian hatiku tak bisa tenang. Ada perasaan campur aduk yang mengaduk perutku. Entah karena penasaran, marah, atau rasa kasihan yang masih tersisa. Bagaimanapun, dia ayah dari anakku. Malam itu aku menulis sebuah pesan. Besok siang, pukul 2, di kafe pojok dekat taman kota. Sendiri. Keesokan harinya, aku datang lebih dulu. Mengenakan baju sederhana dan kerudung abu-abu, aku duduk di sudut kafe sambil menggoyang-goyangkan sendok di dalam teh hangatku. Jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Beberapa menit kemudian, Bima masuk. Penampilannya jauh dari pria sombong yang dulu ku kenal. Wajahnya tirus, rambutnya berantakan, dan kemejanya tampak sudah lusuh. Tapi bukan penampilannya yang membuatku tercekat, melainkan tatapan matanya yang penuh rasa takut. Arini, katanya pelan, menarik kursi dan duduk di hadapanku. Aku menatapnya tenang. Apa yang kamu mau? Bima menghela napas berat. Aku kehilangan semuanya, Rin. Setelah kamu dan keluargamu menarik semua fasilitas, aku benar-benar hancur. Perusahaan lepas tangan, aku gak punya tempat tinggal. Livia pun ninggalin aku di sana. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku tetap diam. Aku nyesel, Rin, lanjutnya. Aku sadar aku salah. Aku egois, bodoh. Aku lebih milih pelarian daripada tanggung jawab. Tapi saat kamu melahirkan sendiri dan aku di sana tanpa siapapun, aku ngerasa sepi banget. Duniaku kosong. Kamu baru sadar dunia kamu kosong setelah aku dan anak kita gak ada? Tanyaku tajam. 3 hari kamu senang-senang dengan mantan saat aku hampir mati di ruang bersalin. Dan kamu baru merasa bersalah ketika kartu ATM kamu diblokir. Bima menunduk. Aku memang pengecut. Tidak. Kamu bukan hanya pengecut, Bima, potongku. Kamu pengkhianat. Kamu lebih pilih masa lalu kamu daripada tanggung jawab kamu hari ini. Bahkan sampai hari ini pun, kamu datang bukan sebagai ayah yang mencari anaknya, tapi sebagai pria yang kehilangan kekuasaan. Tapi aku masih suamimu dan aku ayah dari anak kita, setidaknya izinkan aku menebus kesalahanku. Aku menatapnya lama. Menebus? Dengan apa?
Aku siap kerja keras dari bawah. Aku rela jadi sopir, penjaga, apapun, asal aku bisa dekat lagi dengan anak kita. Aku gak minta balik semua fasilitas itu. Aku cuma pengen kamu maafin aku. Biar aku punya kesempatan ketemu anak kita. Kata-katanya menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Bima menangis. Tapi entah kenapa, hatiku tak langsung luluh. Aku menunduk sebentar, lalu berkata pelan, aku gak akan larang kamu ketemu anak kita, Bima. Tapi hubungan kita sudah selesai. Matanya membelalak. Apa maksud kamu? Kamu mau cerai? Aku mengangguk. Ya. Aku akan ajukan gugatan minggu ini. Kamu bisa mengunjungi anakmu sesuai aturan pengadilan. Tapi aku tak akan mengizinkanmu mempengaruhi hidupnya dengan karakter yang belum berubah. Arini, tolong kasih aku waktu. Kamu sudah punya waktu. Kamu yang memilih bagaimana menghabiskannya, kataku tegas. Dan sekarang, izinkan aku memilih untuk bahagia. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, proses cerai kami dimulai. Meski sempat ingin menolak, Bima akhirnya menyerah dan menandatangani berkas pengadilan. Tak ada harta yang harus dibagi, karena semua memang tak pernah atas namanya. Tapi bukan berarti hidupku langsung mudah. Membesarkan anak sendirian tetaplah penuh tantangan. Ada malam-malam ketika aku menangis diam-diam di balik pintu, takut tak mampu menjadi orang tua yang cukup. Tapi di saat yang sama, ada kekuatan yang tumbuh. Setiap kali aku menatap mata anakku, aku tahu, aku sudah memilih jalan yang benar. Beberapa kali Bima datang menengok, tapi hubungannya dengan anak kami tak pernah dekat. Ia datang seperti tamu, bukan ayah. Dan aku tidak mencegah, tapi juga tidak memberi ruang lebih dari yang pantas. Orang tuaku selalu di sisiku. Mereka tak pernah membiarkanku merasa sendiri. Bahkan ayah sempat berkata, kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Rin. Bahkan saat semua orang melihatmu hancur, kamu berdiri untuk anakmu. 2 bulan setelah perceraian, aku mendapat tawaran mengelola divisi sosial dari yayasan keluargaku. Aku menerima, bukan karena nama besar ayahku, tapi karena aku ingin membuat sesuatu yang berarti, terutama bagi ibu-ibu yang pernah disakiti, ditinggalkan, dan diremehkan seperti aku. Di salah satu program pelatihan perempuan mandiri, aku membagikan kisahku, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk memberi harapan. Saya pernah ditinggal suami saat saya mau melahirkan. Dia lebih memilih masa lalu daripada keluarganya. Tapi saya bangkit. Saya memilih untuk jadi ibu sekaligus kepala rumah tangga. Dan kalian juga bisa, ucapku di depan para peserta yang menatapku dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, aku pulang ke rumah dengan peluh di dahi dan senyum di bibir. Di depan pintu, anakku menungguku dengan tawa mungilnya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa utuh. Karena luka memang menyakitkan. Tapi ketika kita memilih untuk sembuh, kita akan menemukan versi diri kita yang jauh lebih kuat daripada yang pernah kita bayangkan. Dan aku bukan lagi istri yang ditinggalkan. Aku adalah ibu, pemimpin, dan perempuan yang telah memilih dirinya sendiri. Hidup sebagai ibu tunggal bukanlah hal yang mudah, tapi aku tak pernah merasa lebih hidup dari sebelumnya. Setiap pagi dimulai dengan suara tangis kecil anakku, yang kini sudah mulai belajar duduk dan tertawa lepas saat aku bermain cilukba. Tangisannya, tawanya, bahkan rengekannya, semua menjadi sumber kekuatanku. Setelah perceraian dengan Bima resmi, aku memutuskan untuk benar-benar membuka lembaran baru. Aku tak lagi melihat ke belakang. Tak ada gunanya menyesali cinta yang telah berubah menjadi luka. Aku fokus pada masa depan, pada anakku, dan pada misiku untuk membantu perempuan-perempuan lain yang mungkin pernah bernasib sepertiku. Yayasan yang dulu hanya kubantu sesekali, kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Ayah mempercayakan seluruh divisi sosial dan pemberdayaan perempuan padaku. Kami membuka pelatihan menjahit, pelatihan bisnis rumahan, hingga program psikologis untuk korban kekerasan rumah tangga. Dan di sanalah, aku bertemu dengan seseorang yang perlahan-lahan menunjukkan padaku bahwa luka bisa sembuh bila disembuhkan dengan tulus. Namanya Dava. Dia bukan pria glamor. Tidak tampil mencolok seperti Bima dulu. Tidak datang dengan mobil mewah atau parfum mahal. Tapi matanya, mata itu, penuh empati.
penuh ketulusan yang tak pernah kutemui sebelumnya. Kami pertama kali bertemu dalam program kemitraan dengan LSM yang bergerak di bidang kesehatan mental. Dava adalah psikolog klinis yang banyak bekerja dengan perempuan dan anak-anak korban trauma. Dia diundang untuk menjadi pembicara dan pembimbing rutin dalam pelatihan penyembuhan trauma pasca KDRT. Saat itu, aku masih membatasi diriku. Sikapku dingin, profesional. Aku tak memberi celah siapapun untuk masuk terlalu dekat. Tapi Dava sabar. Ia tak pernah memaksaku bicara. Ia tak pernah bertanya hal pribadi. Tapi entah bagaimana, ia selalu hadir di saat aku merasa ingin menyerah. Bu Arini, anak-anak yang ikut pelatihan minggu ini tampaknya banyak dari latar belakang yang berat. Beberapa belum bisa terbuka, ujar Dava saat kami duduk di ruang rapat kecil di belakang aula yayasan. Aku mengangguk. Kami menerima semua peserta, bahkan yang datang tanpa rencana. Beberapa kabur dari rumah suaminya, beberapa ditinggal begitu saja. Mereka datang dengan luka yang belum sempat mereka pahami. Mirip dengan ibu, ya, katanya pelan, namun suaranya lembut. Aku tertegun, menatapnya. Maksud Bapak? Dava tersenyum kecil. Saya tahu ibu tidak suka disinggung soal pribadi. Tapi saya sering melihat bagaimana ibu menahan diri untuk tidak jatuh padahal jelas terlihat, luka itu belum sepenuhnya kering. Aku terdiam. Kata-katanya menohok. Tapi bukan dengan nada menghakimi, melainkan seperti pelukan yang tak diucapkan. Mungkin, jawabku akhirnya. Tapi saya tidak punya waktu untuk menangis terlalu lama. Dava menatapku lama. Itu bukan kekuatan, Bu. Itu pertahanan. Hati yang dibiarkan terlalu lama tanpa diobati akan membatu, bukan menguat. Entah kenapa, air mataku menetes saat itu juga. Di hadapan pria yang baru beberapa kali bertemu, aku menangis. Bukan karena masih mencintai Bima, tapi karena terlalu lama menahan luka, dan akhirnya ada yang melihatnya. Sejak hari itu, hubungan kami berubah. Tak langsung menjadi romantis. Tidak, tapi menjadi saling peduli. Kami mulai berbicara lebih personal. Dia tak pernah memaksa, tapi selalu hadir saat aku butuh bantuan, entah untuk menangani peserta yang sulit atau sekadar menemani saat aku butuh udara segar. Suatu sore, aku mengajak Dava bertemu di taman dekat rumah. Aku membawa anakku yang kini sudah berusia hampir 7 bulan. Ia duduk di stroller, tertawa setiap kali burung merpati lewat di hadapannya. Kamu ingat burung-burung itu, Nak? Tanyaku pada anakku. Mereka bebas. Bisa terbang kemana saja. Tapi mereka selalu kembali ke tempat yang mereka anggap rumah. Dava duduk di sampingku. Ia menatap anakku penuh kelembutan. Anakmu manis sekali. Matanya seperti kamu, katanya. Aku tersenyum, meski hatiku sedikit tergetar. Terima kasih, jawabku. Arini, ucapnya pelan, kali ini tanpa sapaan formal. Aku tahu ini mungkin bukan saatnya bicara begini. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak harus membesarkan anak ini sendirian selamanya. Aku menoleh. Maksudmu? Aku ingin mengenal kalian lebih jauh. Bukan sebagai teman kerja, tapi sebagai pria yang mungkin bisa membuatmu bahagia lagi. Aku tidak terburu-buru, tapi aku juga tidak ingin bersembunyi di balik alasan profesional. Degup jantungku langsung berpacu cepat. Aku tidak siap dengan ini, tapi anehnya aku tidak takut. Dava, aku belum siap membuka hati. Luka ini belum hilang. Aku tahu, katanya, tapi aku tak butuh hatimu hari ini. Aku hanya ingin kamu tahu, kalau kamu jatuh, ada yang akan mengulurkan tangan. Dan kamu tak harus bangkit sendirian lagi. Aku menggigit bibirku menahan emosi. Untuk pertama kalinya, aku merasa seseorang melihatku bukan sebagai korban, bukan sebagai janda, tapi sebagai perempuan utuh. Dan itu menyentuh sisi terdalam dalam hatiku. Hari-hari selanjutnya, Dava tidak pernah menekanku. Ia tetap bekerja seperti biasa. Tapi kini, ada perhatian kecil yang terasa hangat. Makanan ringan yang ditinggalkan di mejaku. Pesan singkat menanyakan apakah aku sudah makan. Hingga sesekali menawari antar jemput jika aku sedang kelelahan. Anakku pun tampak nyaman dengannya. Tiap kali bertemu, dia tertawa,
Bahkan terkikik setiap kali Dava membuat suara-suara aneh atau menyembunyikan wajah di balik telapak tangan. Orang tuaku sempat menanyakan siapa Dava. Ayah melihat dia pandai membawa diri, ujar ayahku. Tapi yang paling penting, dia menghormatimu, Rin. Itu yang dulu tak dimiliki Bima. Aku tak langsung menjawab. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai mempertimbangkan hal-hal yang dulu tak pernah terpikirkan lagi. Di balik semua ini, aku tahu hidup tidak akan kembali seperti dulu. Aku bukan lagi Arini yang lugu dan percaya cinta itu cukup. Aku adalah Arini yang pernah ditinggalkan, pernah menangis sendirian di ruang bersalin, dan pernah berdiri sendiri di tengah hujan masalah. Tapi justru karena semua itu, aku tak akan sembarangan membuka hati lagi. Namun Tuhan bekerja dengan cara yang tak terduga. Kadang kita disakiti bukan untuk dihancurkan, tapi untuk disiapkan. Mungkin aku disakiti Bima agar tahu seperti apa cinta sejati seharusnya. Cinta yang tidak meninggalkan, cinta yang tidak mengabaikan. Dava belum jadi siapa-siapa, tapi hatiku mulai menoleh pelan ke arahnya. Bukan karena kesepian, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa layak dicintai lagi. Pagi itu, aku baru saja selesai menyuapi anakku bubur pisang buatan sendiri. Wajah kecilnya belepotan, tapi matanya bersinar gembira. Tertawanya begitu polos, membuatku lupa sejenak semua luka. Setelahnya, aku membereskan rumah dan bersiap ke yayasan seperti biasa. Saat baru hendak berangkat, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Arini? Suara itu, tubuhku seketika kaku. Rasanya seperti ditarik kembali ke hari-hari yang menyakitkan. Suara itu masih sangat kukenal, meski kini terdengar agak canggung dan berat. Ini Bima. Aku diam, mencoba menahan napas agar suaraku tetap tenang. Ada perlu apa? Tanyaku datar. Boleh kita ketemu? Tanyanya lirih. Aku ingin bicara, Rin. Tolong beri aku waktu sebentar saja. Aku menghela napas. Luka itu memang sudah tak berdarah, tapi bekasnya masih nyata. Kalau kau mau bicara soal anak, kirim lewat pengacara. Hak asuh sudah jelas. Bukan soal itu. Aku mau minta maaf. Aku tahu aku terlambat, tapi aku butuh penebusan. Kalimatnya mengambang, tapi cukup untuk membuatku goyah sejenak. Mungkin, tidak apa-apa mendengarnya sekali saja. Setidaknya untuk mengakhiri semua dengan kepala tegak. Aku akan beri waktu 10 menit. Di taman depan yayasan. Siang ini. Dia setuju. Siang itu, Dava sedang memandu sesi pemulihan trauma untuk sekelompok ibu muda korban KDRT. Aku keluar sebentar, berusaha tak menarik perhatian. Tapi Dava melihatku dari kejauhan dan hanya memberi senyuman kecil. Mungkin dia tahu aku sedang butuh ruang. Saat tiba di taman, Bima sudah menunggu. Tubuhnya tampak lebih kurus, matanya berkantung, dan penampilannya jauh dari kesan flamboyan seperti dulu. Terima kasih sudah mau datang, katanya canggung. Aku duduk, menahan jarak. Kau hanya punya 10 menit. Katakan saja. Dia menunduk. Aku tahu aku pengecut. Aku tahu aku egois. Aku tahu aku telah menghancurkan banyak hal. Tapi setelah semua yang terjadi, hidupku berantakan, Rin. Liburan itu, yang katanya jadi waktu, mencari kebebasan, justru mengungkap semua kenyataan pahit. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tiara, dia hanya ingin hartamu. Setelah fasilitas ditarik, uang dibekukan, semua berubah. Dia pergi, meninggalkanku saat aku bahkan tak bisa bayar hotel. Aku terdiam. Entah harus tertawa atau merasa iba. Dan kamu pikir setelah itu, aku akan menerimamu kembali? Bima, saat aku melahirkan anakmu, kau sedang bercumbu dengan masa lalumu. Tidak. Sekali saja kamu memilih pergi, itu berarti kamu melepas semua yang pernah kamu miliki dariku. Dia menunduk, seolah tahu bahwa tak ada maaf di hatiku. Tapi aku tetap ayah dari anak itu. Aku ingin lihat dia. Hanya sebentar. Aku janji, takkan ganggu. Hatiku berkecamuk. Aku tahu dia ayah biologis anakku. Tapi aku juga tahu bahwa kehadirannya bisa jadi racun dalam proses pemulihan yang telah kulalui sejauh ini. Aku tidak bisa jawab sekarang.
Aku akan pikirkan. Tapi jangan harap kembali ke hidupku, Bima. Aku bukan lagi perempuan yang dulu rela menunggu sambil menangis. Aku pun pergi meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Sepulangnya ke dalam gedung yayasan, Dava menghampiriku di lorong belakang. Arini, katanya pelan. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk. Tapi mataku basah. Aku bertemu Bima. Dava tidak tampak terkejut. Aku sudah menduga. Wajahmu menyimpan cerita yang terlalu berat untuk disembunyikan. Aku duduk di bangku kayu, mengusap air mata yang mengalir begitu saja. Kenapa mereka yang menyakiti kita selalu merasa mereka pantas mendapatkan kesempatan kedua? Tanyaku lirih. Karena mereka tak pernah merasakan luka yang sama, jawabnya tenang. Mereka tak tahu seperti apa rasanya tidur sendiri di ruang bersalin, atau menatap bayi yang menangis tanpa tahu apakah ayahnya peduli atau tidak. Aku menatap Dava. Kamu tahu rasanya? Tidak, katanya jujur. Tapi aku melihatnya. Di matamu. Dan itu cukup membuatku ingin menjagamu. Hatiku bergetar. Untuk kesekian kalinya, Dava menunjukkan bahwa ia bisa mencintaiku bukan karena aku sempurna, tapi karena ia paham betapa rapuhnya aku, dan tetap ingin bersamaku. Beberapa hari berlalu. Aku tidak membalas pesan Bima meski dia mengirim beberapa permintaan untuk sekadar bertemu anaknya. Aku mulai berpikir lebih jernih. Anak ini bukan boneka yang bisa ditunjukkan untuk menebus dosa. Dia manusia kecil yang kelak akan punya perasaan. Saat aku bercerita pada ayah dan ibu, mereka memberikan pendapat yang bijak. Biarkan dia bertemu sekali saja. Di bawah pengawasanmu. Bukan untuk dia, tapi untuk anakmu kelak. Agar kamu bisa berkata bahwa kamu tidak pernah mencegahnya mengenal ayahnya. Akhirnya, aku mengatur pertemuan di ruang terbuka, dengan pengawasan. Bima datang, membawa boneka kecil dan wajah bersalah yang tak bisa menyembunyikan keputusasaannya. Anakku hanya menatapnya kosong. Tidak menangis, tapi juga tidak menunjukkan ketertarikan. Dan entah kenapa, aku merasa itu sudah cukup. Pertemuan itu hanya berlangsung 15 menit. Setelahnya, aku tahu, itu terakhir kalinya dia akan benar-benar hadir. Waktu terus berjalan. Aku dan Dava semakin dekat. Kami tidak pernah mendesak hubungan ini harus dinamai apa. Tapi setiap kali aku lelah, ia selalu datang. Saat anakku demam, Dava ikut berjaga. Saat aku merasa takut untuk melangkah ke bisnis baru yang sedang kurancang, Dava mendorongku dengan kata-kata yang membangkitkan semangat. Di ulang tahun pertama anakku, Dava datang membawa kue bergambar pelangi dan balon-balon warna pastel. Anak kecilku menjerit kegirangan saat melihatnya. Dan di tengah tawa serta kehangatan itu, Dava menggenggam tanganku. Arini, katanya pelan. Aku tidak tahu seperti apa masa depan. Tapi aku tahu, aku ingin menjalaninya bersamamu dan anakmu. Aku menatapnya. Kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya tersenyum. Dan aku ingin anakku mengenal pria sepertimu. Karena kamu tidak datang saat semua indah, kamu datang saat semuanya hancur, dan tetap memilih tinggal. Itu adalah hari di mana untuk pertama kalinya, aku tak merasa sendiri. Tuhan mungkin tidak memberiku keluarga yang sempurna, tapi Ia memberiku kesempatan kedua yang jauh lebih bermakna. Dan aku tahu, inilah awal dari kebahagiaan baru, tanpa luka yang menggantung. Tanpa masa lalu yang membelenggu. Kehidupan mulai terasa tenang. Aku mengelola yayasan dengan hati yang lebih ringan, anakku tumbuh ceria, dan Dava, ia tak hanya hadir sebagai teman, tapi sebagai sandaran. Meskipun kami belum menyebut hubungan ini dengan kata-kata pasti, kehadirannya adalah pelengkap yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Namun, seperti biasa dalam hidup, saat kita merasa tenang, badai kadang datang tiba-tiba. Hari itu, aku baru selesai mengajar pelatihan keterampilan menjahit untuk ibu-ibu binaan yayasan. Saat hendak pulang, aku dikagetkan oleh kehadiran dua pria berpakaian rapi di depan gerbang. "Permisi, Ibu Arini," sapa salah satu dari mereka. "Iya, ada apa ya?" "Kami dari kantor pengacara T. Rekan. Ini surat resmi dari klien kami, Bapak Bima Aulia Pratama." Aku mengerutkan kening. Dengan tangan gemetar, aku menerima surat itu dan membacanya. Jantungku serasa terjatuh ke perut saat membaca isinya.
Gugatan hak asuh sementara terhadap anak biologis dari pernikahan sah antara Bima Aulia Pratama dan Arini Ramadhani, dengan alasan pihak penggugat merasa tidak dilibatkan dalam pertumbuhan dan pengasuhan anak, serta tidak diberi akses sebagai ayah kandung. Tanganku bergetar. Dunia yang baru saja stabil, seakan kembali diguncang tanpa peringatan. Aku langsung pulang dan menenangkan anakku lebih dulu sebelum menghubungi pengacara keluarga. Untungnya, ayah dan ibu langsung memberi dukungan penuh. Tenang, Rin. Dia hanya menggertak. Dia tidak tahu bahwa semua yang kamu lakukan sah secara hukum. Namun tetap saja, hatiku tercabik. Mengapa setelah menghilang sekian lama, sekarang dia kembali, membawa senjata hukum, seolah dialah yang paling menderita? Ayah, dia hanya datang sekali. Itu pun setelah aku setuju karena nasihat kalian. Sekarang dia menuduhku menjauhkan anak darinya? Tanyaku lirih, menahan air mata. Ayah memelukku, karena dia takut kehilangan satu-satunya hal yang mungkin bisa mengembalikannya ke kehidupan yang layak. Malamnya, aku duduk bersama Dava di teras rumah yayasan. Ia membawakanku teh hangat dan menatapku dalam diam. Jadi dia gugat hak asuh? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Padahal aku sudah mencoba memberi dia kesempatan. Tapi sekarang, dia justru mau tarik anakku masuk ke dalam dunianya lagi. Arini, aku tahu kamu kuat, tapi kamu tidak harus melawan ini sendiri. Izinkan aku berdiri di sampingmu. Aku menoleh, menatapnya. Kenapa kamu mau sekeras ini berjuang bersamaku, Dava? Ia tersenyum, menatap bintang-bintang di langit. Karena aku pernah kehilangan orang yang kucintai karena aku terlalu takut memperjuangkannya. Aku tak mau kehilangan lagi karena diam. Ucapan Dava mengalir begitu dalam, menembus tembok yang selama ini kukira telah kuat kubangun. Hari persidangan pertama berlangsung 2 minggu kemudian. Aku datang dengan pengacara dan bukti lengkap, dokumen hak asuh, catatan medis saat melahirkan, serta semua transfer dan tanggung jawab yang kupenuhi sebagai orang tua tunggal. Bima datang sendiri, mengenakan jas yang sudah lusuh. Tak ada lagi sorot percaya diri di matanya. Saat aku duduk di bangku penggugat, dia sempat menatapku, tapi tidak dengan kebencian. Justru dengan semacam kekosongan. Hakim memulai sidang dengan penuh kehati-hatian. Saat Bima bicara, aku terdiam mendengarkan. Saya memang meninggalkan istri saya di saat yang salah, katanya. Saya tidak bangga, tapi saya ingin menebus kesalahan itu. Saya ingin anak saya tahu siapa ayah kandungnya. Dan bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda pantas menerima hak tersebut, sedangkan Anda bahkan tidak hadir saat proses kelahiran dan hanya sekali datang melihat anak Anda? Tanya hakim. Bima terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya kehilangan segalanya. Tapi saya tak ingin kehilangan darah daging saya. Persidangan ditunda untuk pekan berikutnya. Tapi malam itu, aku merasa sesuatu mulai bergeser dalam diriku. Aku bukan lagi perempuan rapuh yang hanya bisa menangis. Aku adalah seorang ibu. Dan ibu akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Seminggu kemudian, sebelum persidangan kedua, Bima datang ke yayasan lagi. Kali ini, tidak membawa pengacara. Ia hanya berdiri di halaman, menunggu aku keluar. Aku tidak akan lama, katanya ketika aku menghampirinya. Aku hanya ingin bilang sesuatu sebelum semuanya menjadi keputusan hakim. Aku mengangguk. Katakan. Dia menghela napas panjang. Aku tahu aku tak pantas. Tapi saat aku memandang anak kita waktu itu, ada sesuatu dalam diriku yang terasa hampa. Aku pikir dengan menuntut hak, aku bisa mengisi kekosongan itu. Aku menatapnya tajam. Kau salah jalan. Aku tahu. Dan karena itu, aku akan mencabut gugatan. Tapi tolong, Arini, kalau dia sudah cukup besar nanti, izinkan aku mengatakan sendiri bahwa aku ayah kandungnya. Biar dia dengar dari mulutku. Aku tercekat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat penyesalan tulus di matanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk perlahan, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada masa lalu yang pernah begitu kucintai, dan juga yang paling menyakitiku. 2 minggu berlalu. Hidupku kembali normal. Bima menghilang tanpa jejak,
hanya meninggalkan secarik surat permintaan maaf yang kutaruh di laci terdalam kamarku. Sementara itu, aku dan Dava semakin kuat. Kami mulai membicarakan masa depan. Tidak terburu-buru, tapi penuh keyakinan. Hingga suatu sore yang cerah, ketika anakku sedang bermain balon bersama anak-anak lain di halaman yayasan, Dava duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. "Arini, kamu sudah melalui banyak luka. Tapi kamu tidak pernah membiarkan luka itu menghancurkan siapa kamu sebenarnya. Kamu ibu yang hebat, wanita yang luar biasa." Aku tersenyum sambil menatap wajah polos anakku yang tertawa riang. "Terima kasih, Dava. Untuk tetap ada, bahkan saat aku tidak yakin pada diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku yakin kebahagiaan ini bukan pelarian dari luka, tapi hadiah setelah semua perjuangan." Matahari pagi menyusup pelan ke sela-sela tirai kamar. Di sampingku, anakku masih terlelap dengan senyum damai di wajah mungilnya. Setiap kali aku menatapnya, aku merasa lebih hidup. Luka demi luka yang pernah tercipta dalam hidupku, seolah perlahan-lahan sembuh hanya dengan mendengar suara tawanya. Sudah 3 bulan sejak Bima mencabut gugatan hak asuh. Tak ada lagi kabar darinya, dan aku tak lagi mencarinya. Mungkin ia sedang mencoba membangun hidup baru, atau justru terperosok lebih dalam kesalahan lamanya, aku tak tahu, dan tak lagi ingin tahu. Bagiku, kini saatnya menata kebahagiaan. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi agar masa depan bisa kutapaki dengan kepala tegak. Hari itu adalah hari jadi yayasan yang kedua. Di halaman luas yang penuh balon warna-warni dan hiasan dari hasil kerajinan tangan ibu-ibu binaan, aku berdiri di atas panggung kecil sambil memeluk anakku. 2 tahun lalu, aku hanya perempuan yang patah hati, hamil tua, dan tak tahu harus mulai dari mana. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan hanya sebagai ibu tunggal, tapi juga sebagai pemilik harapan dan semangat banyak perempuan lainnya. Tepuk tangan menggema. Aku melihat wajah-wajah yang pernah kehilangan harapan, kini berseri dan penuh rasa percaya diri. Lalu dari belakang, Dava berjalan naik ke atas panggung, membawa buket bunga matahari. Dan aku sebagai saksi perjuangan Arini, katanya. Bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang menyimpan perasaan sejak pertama kali melihatnya menggendong bayi itu sambil tetap mengurus pelatihan. Beberapa orang terkikik geli. Aku menunduk, pipiku hangat. Dava memegang tanganku. "Arini, aku tahu kamu pernah disakiti. Kamu pernah dikhianati. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ada bukan untuk menyelamatkanmu. Kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Aku hanya ingin menjadi tempat kamu bersandar saat kamu lelah. Boleh aku?" Mataku berkaca-kaca. Aku mengangguk. Tanpa banyak kata, kami berpelukan di atas panggung. Anak-anak bertepuk tangan riang, ibu-ibu menitikkan air mata. Itu hari paling membahagiakan dalam hidupku. 2 minggu kemudian, aku dan Dava resmi bertunangan. Kami tidak membuat pesta besar-besaran. Hanya acara sederhana di aula yayasan, dikelilingi keluarga dan orang-orang yang telah tumbuh bersamaku di dalam luka dan harapan. "Rin, aku tidak pernah melihatmu setegas ini, secerah ini," kata ibu saat membantu merapikan sanggulku. "Aku belajar, Bu, dari semua kesalahan yang dulu kubiarkan menyakitiku. Sekarang aku tahu kapan harus berkata cukup." Ibu mengangguk, menahan air mata haru. Malam itu, setelah acara, aku duduk di kamar sambil memandangi album foto lama. Di sana, ada foto pernikahan lamaku, foto USG anakku yang dulu kulihat sendirian, dan foto-foto ketika Bima meninggalkanku. Aku tersenyum kecil. "Terima kasih karena telah pergi, Bim," bisikku lirih. "Kalau kamu tidak pergi, aku mungkin tak pernah tahu seberapa kuat aku. Dan aku takkan pernah bertemu dengan cinta yang baru." Lalu dengan tenang, aku simpan semua foto itu dalam kotak dan menuliskan satu kalimat di atasnya. Luka yang tak lagi menyakitkan. Hidup setelah itu menjadi lebih damai. Aku dan Dava membangun keluarga kecil yang hangat. Ia mencintai anakku seperti anaknya sendiri. Anakku pun memanggilnya ayah tanpa paksaan. Itu datang begitu saja, murni dari hati kecil yang merasakan cinta dan perlindungan. Beberapa tahun berlalu. Yayasan kami berkembang pesat. Kini kami membuka cabang di 3 kota.
Banyak perempuan yang dulunya hanya dianggap beban rumah tangga, kini jadi pelaku UMKM yang mandiri dan percaya diri. Tapi satu kejadian di tahun keempat membuatku tersentak kembali pada masa lalu. Aku mendapat pesan dari seorang wanita, mantan kekasih Bima yang dulu menjadi penyebab kehancuran rumah tanggaku. Arini, maaf mengganggu. Bima kecelakaan. Ia di rumah sakit dalam keadaan kritis. Hanya kamu yang bisa membuatnya tenang. Dia terus menyebut namamu dan nama anakmu. Aku sempat ingin mengabaikannya. Tapi, aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Aku sudah berdamai. Dan karena itu, aku memutuskan untuk datang. Di rumah sakit, aku melihat sosok yang dulu pernah kuanggap segalanya, kini terbaring lemah, tak berdaya. Matanya terbuka perlahan saat aku memegang tangannya. Arini? Aku mengangguk. Iya, aku di sini. Aku menyesal. Aku tahu. Anak kita sehat? Sehat, pintar. Dan dia punya ayah yang menyayanginya sepenuh hati sekarang. Air mata Bima menetes. Maaf, karena dulu aku menghancurkan semuanya. Aku menatapnya lembut. Kamu sudah minta maaf. Dan aku sudah memaafkanmu, bahkan sejak lama. Ia menutup matanya pelan, seolah menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Bima meninggal dunia. Aku dan anakku datang di pemakaman. Bukan untuk mengenang luka, tapi memberi penghormatan terakhir. Dia tetap ayah biologismu, nak, kataku pada anakku. Meski kamu tidak banyak mengenalnya, kamu harus tahu setiap manusia bisa berubah. Dan kamulah alasan dia ingin berubah di akhir hidupnya. Anakku mengangguk dengan dewasa. Tapi ayah Dava yang selalu menjagaku, kan? Aku tersenyum. Iya. Kamu anak yang sangat beruntung. Kini, 5 tahun setelah semua badai berlalu, aku menulis buku tentang perjalananku. Buku itu berjudul Dari Ditikam Kepercayaan, Menuju Rumah yang Penuh Kasih. Buku itu laris. Banyak wanita mengirimi pesan, mengatakan mereka merasa dikuatkan. Ada yang akhirnya berani keluar dari hubungan toksik. Ada yang menemukan semangat hidup setelah ditinggalkan. Aku tahu, luka-luka itu tak sia-sia. Aku tahu, semua yang pernah menyakitiku telah berbalik menjadi cahaya bagi orang lain. Dan ketika anakku lulus TK dan maju ke atas panggung untuk menerima penghargaan, anak paling ceria, aku menangis. Dava menggenggam tanganku. Kita berhasil, Rin. Kamu berhasil. Aku menoleh padanya, mataku penuh cinta. Terima kasih, sudah menungguku sembuh. Dan tetap ada meski aku runtuh berkali-kali. Ia mencium keningku. Kamu tidak pernah benar-benar runtuh. Kamu hanya butuh waktu untuk berdiri dengan lebih kuat. Dan saat matahari sore menyinari wajah anakku yang tersenyum bangga, aku tahu. Aku sudah pulang ke rumah yang sesungguhnya. Rumah yang tidak dibangun dari janji manis, tapi dari perjuangan, luka, dan cinta yang tak pernah menyerah.